Tapi dalam iman itu kita punya tantangan yang serius. 13 anak yang akan CD saya mau kasih tahu. Beriman itu bukan tanpa tantangan. Dalam iman itu kita diperhadapkan dengan tantangan kira-kira satu, kekecewaan. Pernah kecewa kok? Kamu 13 yang pernah kecewa? Wih, semua begini. Ini berarti kecewa tiap hari. Pernah kecewa? Itu saudara kecewa macam apa sampai ke otobaroo itu? Saudara pernah kecewa. Dan kekecewaan itu kadang-kadang itu sangat berurusan dengan kita punya iman. Mau tetap percaya pada Tuhan atau justru kita berhenti percaya pada Tuhan. Bukan tidak mungkin satu saat kamu 13 ini akan menikah toh? Terus kemudian soal percaya kepada Tuhan itu yang menjadi soal di antara kamu 13. So ada yang pacaran kok di antara kamu, so pacaran? Tadi dong begini, sekarang so ada yang pacaran. Jadi di ruang tuh begini dan begini nih jadi satu. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, kadang-kadang kita menuntut mesti yang ini. Tapi Tuhan bisa siapkan yang lain. Itu bisa saja membuat kita kecewa. Dan itu punya masalah sendiri. Jangan sampai kekecewaan kita dengan apa yang kita rindukan itu tidak ada. Kita berhenti berdoa dan kita tidak lagi bersyukur. Amin kok. Biasa waktu kamu ikut katekisasi mulai berdoa. Habis juga berdoa. Ini kan mulai sebentar sana ada katekisasi lagi masih berdoa. Ya, mantap jangan lupa untuk terus berdoa. Tantangan dari iman itu adalah kenyamanan. Kita tuh kalau senyaman, kadang-kadang kita tidak peduli ini nyaman, ini dalam iman atau tidak dalam iman. Yang penting kita merasa nyaman. Itu bahaya. Kalau kamu nyaman. 13 ini ada nyaman kok. Ini tidak ada yang mengangguk, tidak ada yang menggeleng. Saya berharap saudara berpikir baik-baik tentang kenyamanan hari ini. Itu ada di dalam Tuhan atau tidak. Sebab kadang-kadang kalau kita nyaman, kita bisa lupa Tuhan. Kecuali kalau kita nyaman di dalam Tuhan, baru kita bisa menyanyi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Itu lagu diciptakan dan dinyanyikan di waktu istri dan keempat orang anaknya meninggal dunia karena kecelakaan laut. Di atas laut tempat di mana itu orang-orang terkasihnya meninggal, dia menyanyi, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Jadi ada masalah, tapi kedekatan dengan Tuhan itu yang bisa mengungkapkan hati yang nyaman walaupun ada kecewa. Tantangan kita adalah kenikmatan dunia. Kita mau beriman tapi kenikmatan dunia itu juga enak. Saudara jangan lihat dosa itu ke dalam gambaran kehancuran. Waktu saya bilang kehancuran, saya lihat pemuka saya jadi takut. Jangan melihat dosa itu dalam gambaran kehancuran saja, orang mabuk sampai terus gitu. Kalau begitu kan semua orang bisa bilang, untuk apa saya urus itu? Tapi mari kita lihat bahwa godaan dunia dalam dosa itu nyaman, enak sekali, penuh godaan. Adik-adik, kamu 13 nih kalau tiba-tiba orang kasih uang 2 miliar terus suruh pergi Singapura, terus habiskan saja itu uang dalam waktu 2 minggu. Kira-kira bosom buat apa? Bosom usah jawab, pulang bosom tanya bosom pun bapak mama. Kira-kira kalau kasih bilang harus kasih habis. Saudara pasti dengan kesimpulan, Pak, yang penting ada uang, dunia ini bottom punya. Pernah dengar itu kalimat kok? Yang penting ada uang,
Dunia ini kita punya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara, pelaku dan peristiwa. Hati-hati, itu tantangan iman kita. Kedua, pengharapan. Mari kita merangkai syukur dan doa di dalam pengharapan. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu arah dalam perjalanan hidup orang beriman. Itu pengharapan. Setelah saudara beriman kepada Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, sekarang arahnya kita mau letakkan arah hidup percaya ini kemana? Kalau arah hidup percaya kita itu hanya diarahkan kepada hal-hal terbatas yang ada di dunia, sesungguhnya kita tidak berpengharapan. Hidup ini harus diarahkan kepada Tuhan dalam seluruh dinamika susah, senang, dan lain sebagainya. Saudara, ada satu anak muda, dia duduk merenung, menangis, dan menyesali diri. Kenapa? Dia menyesali diri kenapa dia hidup sebagai orang miskin. Kenapa dia lahir dari orang tua yang tidak berpendidikan, kolot, dan tidak dapat penghargaan sama sekali dalam masyarakat. Dia merenung seorang diri dan kelihatan sekali perenungan itu. Datang satu orang tua. Ini orang tua bilang begini, "Adi, anak, kenapa engkau bersedih? Bapak saya kecewa, saya menyesal, saya merenungkan kenapa saya lahir sebagai orang miskin. Kenapa saya lahir dari papa mama yang kolot, yang tidak berpendidikan. Kami tidak punya apa-apa dan kami tertolak di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya tidak hidup seperti layaknya orang lain hidup?" Lantas orang tua ini bilang begini, "Engkau salah bicara, anak." "Ya, bagaimana saya salah bicara? Engkau orang yang kaya sesungguhnya." Bapak olok kok apa ini? Saya sengsara, saya alami bertahun-tahun sepanjang hidup saya. Terus orang tua ini bilang begini, "Kasih engkau pun tangan kiri." Waktu dia seorang di pun tangan kiri, orang tua ini bilang begini, "Saya beli engkau pun tangan kiri 100 keping perak, boleh?" Jangan. Nah kalau begitu naik sedikit, 1000 keping perak mau kau? Jangan. Masih kurang. Bapak mau kasih berapapun saya tidak akan kasih pun tangan. Oke. Coba sekarang engkau kali engkau tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, kepala, mata, tenaga, waktu sampai umur hari ini. Itu semua berharga. Tapi harga yang ada padamu yang Tuhan kasih, engkau tidak pakai itu sehingga engkau menjadi merana seperti hari ini. Barang-barang baik yang Tuhan kasih sebagai modal itu yang kau taruh diam-diam di dalam gudang dan engkau tidak mempergunakannya. Itu yang membuat engkau mengalami sebuah kesusahan. Ini persis seperti ayam mati di tengah-tengah beras. Saudara bisa paham yang saya maksud. Kenapa? Karena tantangan dari perjalanan pengharapan kita kepada Tuhan, tantangannya adalah proses. Kita punya semua, tangan ada, waktu ada, punya semua. Bagi orang yang paling kaya di dunia, dia punya waktu 24 jam. Yang paling miskin di dunia, waktunya juga 24 jam. Yang paling rajin di dunia pun waktunya hanya 24 jam. Yang paling malas di dunia sekalipun, waktunya hanya 24 jam. Prosesnya yang membuat kita berbeda. Proses itu yang membuat kita ada seperti hari ini. Tantangan dalam proses itu adalah sebuah kesetiaan. Saudara boleh bisa setia pada pengakuan hari ini, tapi belum tentu pada perjalanan iman selanjutnya. Jadi dia bukan saja proses hari ini atau proses waktu saudara belajar katekisasi 1 tahun, saudara ambil keputusan hari ini dan proses itu tidak selesai di sini. Tidak, proses itu berjalan terus dan menuntut kesetiaan daripadamu. Terakhir, kasih. Iman,
pengharapan, dan kasih. Mari rangkai baik-baik itu syukur dan doa di dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sikap. Sikap terhadap apa? Sikap terhadap Tuhan dan sikap terhadap sesama. Saudara lihat sekarang, sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap sesama. Ada orang yang bersikap baik kepada Tuhan, penuh ketakutan terhadap Tuhan, tapi sikap kepada sesamanya bermasalah. Ada yang sebaliknya, dia bersikap baik kepada sesama, tetapi sikapnya kepada Tuhan bermasalah. Ini harus sikap yang berimbang. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, tapi kasihilah sesama manusia juga seperti dirimu sendiri. Jangan omong sampai Tuhan. Kita ini bersaudara saja, kadang-kadang kita kemana kok? Yang sesama saudara kandung itu kita kurang akrab. Kita lebih akrab yang bukan saudara kandung. Don't bikin status. Kawan, rasa, saudara. Ini yang kawan ini. Tapi rasa, saudara. Pernah bikin status begitu? Tapi yang saudara kandung itu dong susah baku dapat itu. Dong tulis baik-baik. Saudara, rasa, setan. Yang kawan rasa saudara, yang saudara ke setan. Wih, itu memang ke mana kok? Mari saudara lihat. Tantangan dari kasih itu sesungguhnya ada pada dua hal. Pada kesombongan dan penolakan atau penerimaan. Tinggi hati, rendah hati, penolakan atau penerimaan. Itu kita pun tantangan. Kadang-kadang kita bisa apa ya? Terlalu sombong terhadap Tuhan malah. Terlalu sombong terhadap manusia. Kadang-kadang kita menolak manusia, menolak Tuhan. Dan ini tantangan dari kasih. Saudara-saudara, saudara lihat, iman itu percaya, ada di sini. Pengharapan itu arah, kasih itu sikap. Percaya, arah, dan sikap kalau kita gabung baik-baik di dalam doa sekaligus syukur, itulah kebahagiaan hidupmu. Apalagi kalau itu kita lakukan di dalam kasih Tuhan yang dahsyat itu.